teman-teman semua yang saya hormati, teman-teman perangkat desa semua yang saya hormati. Ini adalah sebuah aplikasi yang saya bangun menggunakan sistem local host. Kenapa local host? Saya memilih local host karena agar data kependudukan itu tidak di-online-kan secara terbuka, karena demi keamanan daripada database penduduk yang kita miliki di desa kita sendiri, begitu ya. Nah, Rumah Desa ini adalah sebuah aplikasi di mana memungkinkan kita untuk mengcover semua pekerjaan kita, baik dari kadus, kasih dan kaur, operator, hingga BPD. Nah, nanti kedepannya juga kalau ingin dikembangkan, ayo kita kembangkan bareng-bareng. Mau dibawa kemana aplikasi ini? Nah, aplikasi ini saya namakan Rumah Desa. Kenapa Rumah Desa? Ya layaknya rumah, ini adalah wajah pertama, tampilan pertama. Dan di lantai satunya kita, nah ini adalah tampilan di rumah ya. Lantai satunya kita itu berada di aplikasi di menu-menu ini. Sampai semua ini menu. Nah, menu administrasi ini saya anggap adalah lantai 2 daripada rumah kita, begitu ya. Apa saja fitur yang ada di Rumah Desa? Banyak sekali fitur yang disajikan di Rumah Desa. Pertama itu adalah ada fitur pelayanan administrasi. Fitur pelayanan administrasi di sini yang pertama itu adalah tentang pencatatan kelahiran, di mana nanti outputnya ini adalah sudah otomatis sesuai dengan F201 atau punyanya catatan sipil. Jadi kita tinggal tidak usah tulis manual lagi, masyarakat datang tidak usah tulis manual. Nah, teknik inputnya nanti saya sampaikan ya setelah video part berikutnya mungkin. Pindah datang juga sama, nanti outputnya juga ada di F201 juga sama, outputnya juga sama. Ini kalau yang datang sementara, terus kalau pindah ya sama, ini outputnya sama. Nah, di sini kita dapat melihat, artinya dapat mengolah data masyarakat kita yang datang sementara, terus kita bisa mengecek dia beberapa kali datang, perginya kenapa, datangnya kenapa, historinya nanti akan semua terlihat jelas. Nanti akan saya perlihatkan di part berikutnya. Begitu juga dengan di meninggal sama, di menu meninggal juga sama, di sini juga sama. Terus menu cetak surat ya, di menu cetak surat ini juga pelayanan buat administrasi kesuratan, dan juga kita bisa melihat profil daripada warga tersebut. Jadi ini adalah profil saya ya, jadi tinggal diklik. Nah, di sini saya bisa melihat profilnya, tinggal diklik profil atau kakaknya. Saya contohin kakak ya. Nah, ini adalah kakaknya kawan-kawan, ini kakaknya yang berbasis desa ya. Terus ini adalah profilnya. Nah, profilnya seperti ini. Dan di profil ini juga sudah melihatkan apakah yang bersangkutan itu mendapat bantuan apa, luas tanahnya berapa dia punya, terus kader apa yang pernah dia ikuti, kelembagaan apa yang pernah dia ikuti, pelayanan apa, surat apa yang pernah dia dapatkan atau dia cari di kantor desa. Jadi semua histori tentang di desa, pelayanan, luas tanah, bangunan, foto rumah, foto dia, semua akan terdigitalisasi. Nah, ini barcode adalah lokasi rumahnya. Kalau di-scan, dia akan menuju ke rumahnya tersebut. Nah, itu adalah profil untuk melihat warganya. Dan di sini juga kita bisa melihat di menu ekonomi, kita bisa melihat ekonomi, kita bisa melihat warga kita yang kondisinya cacat di sini, melihat kondisi kemiskinannya, desil berapa dia, desa bilang dia miskin, ternyata berada di desil berapa, atau sebaliknya desa membilang dia mampu tapi dia berada di desil penerima bantuan. Jadi ini adalah dashboard utama untuk menu pelayanan masyarakat desa. Nah, di dalam dashboard ini juga sudah ada peta digital. Jadi di sini yang titik-titik ini, sebentar kita pakai satelit dulu ya. Nah, yang titik-titik ini adalah tempat melihat ini rumah siapa, ini wilayah mana, ini nih wilayah, oh di Banjarnegara sini,
yang merah ini rawan longsor gitu ya. Terus yang titik-titik ini rumah siapa? Kalau kita seumpama kita hilangin batas wilayahnya dulu, kita klik yang ini rumah siapa. Oh, ternyata di sini ada rumahnya Pak Ketut Alit. Kita lihat di sini, oh ini rumahnya Putu Dane. Nah, semua rumah ada. Terus kalau rumah saya di mana? Rumahnya kita klik cari namanya di sini, lalu klik, maka kita akan dibawa. Oh, ini dia rumahnya, ini orangnya. Terus ini foto rumahnya. Kalau navigasinya ya tinggal diklik, kita akan dibawa ke navigasinya. Ini bisa dikirim ke orangnya itu langsung ya. Nah, terus ini rumah-rumahnya ya, begitu. Contoh ini adalah sebuah contoh ya. Ini rumahnya siapa ini? Kita lihat, oh ini loh gede ya, begitu. Ini adalah perumpamaan ya Nyoman Kuspe, begitu. Nah, ini adalah salah satu fitur peta digital yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ada fitur tersembunyi juga yang itu fitur absensi desa. Nah, nanti di sini absensi desa itu adalah untuk alat buat absensi. Namun sistemnya juga masih local host dengan datang ke kantor lalu terhubung atau di scan terhubung. Setelah di scan maka nanti akan menampilkan seperti ini. Kalau di desa ada TV digital atau TV Android ya yang bisa mengakses Google, atau bisa menggunakan TV LCD tapi dengan syarat harus punya stick Android. Nah, ini contohnya seperti ini. Maka ketika dia absen di Jepang atau ini ditampilkan di scan barcode-nya yang di bawah, dia scan, maka nanti langsung otomatis Pak Mekelnya yang ada, Pak siapa yang ada gitu. Jadi seperti papan informasi yang digital, otomatis juga jam berapa dia hadir, jam berapa dia pulang. Itu akan terlihat semua di sini. Nah, dalam absensi tersebut juga kita sudah sediakan rekap. Ini adalah kelola libur ya, kelola libur, registrasi. Nah, kita rekapnya itu adalah per hari. Jadi per hari boleh, per bulan boleh, tergantung mau lihatnya di sini. Tinggal lihat di filter. Nah, kalau di per bulan, saya contohkan itu kita ambil di bulan 4 ya. Kita ambil di bulan 4. Oke, kita tampilkan. Kita lihat yang paling ini hariannya ya. Kita lihat yang paling bawah. Di sini ada persentase juga. Nah, persentase kehadiran. Jadi total hari libur, total kalender 30, libur Sabtu Minggu 8 hari, nasional 1 hari, total hari efektif itu 21 hari. Dari 21 hari itu izinnya berapa kali, sakitnya berapa kali, alpanya berapa kali, lalu persentase kehadirannya berapa persen dari semua itu. Nah, itu sudah bisa dihitung lewat sistem digitalisasi. Ini bisa dipakai atau mau di skip ya silakan. Ini kalau fitur sudah kami sediakan begitu ya. Nah, sekarang ini. Terus kita kembali lagi. Nah, ini adalah dashboardnya. Nah, itu adalah dashboard utama atau dashboard untuk pelayanan masyarakat, untuk dashboard untuk melihat kondisi masyarakat. Ini menu statistik adalah melihat kayak profil desa ya, monografi, terus jumlah laki, perempuan, agama, semua ada di sini. Ya, semua ada di sini. Nanti dibutuhkan dalam untuk pembuatan profil desa, semua ada di sini. Oke teman-teman, terakhir menu untuk administrasi. Ya, ini menu administrasi ya, lantai 2. Di sini khusus untuk modul buat para kasih, kaur, BPD dan operator mungkin ya, tugas-tugasnya yang kemarin dibuat di Excel atau dibuat di Word, dibuat dimanapun itu yang tidak terintegrasi. Nah, hari ini mereka bisa buat di sini dan outputnya terintegrasi. Seperti kasih menginput buku tanah di desa, otomatis akan menambah jumlah tanah warga di profil. Kasih Kesra menjemput dia ikut lembaga apa, maka otomatis di depan akan ikut. Nah, jadi dia terintegrasi. Dan di sini juga nanti perangkat desa bisa membuat kayak SPJ, RPJMDes, RKP, semuanya bisa lewat lantai 2 ini. Nah, sebelum lanjut ke sini, mungkin teman-teman bisa komentar di bawah, nanti kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Terima kasih semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya.